Antrian panjang di Jakarta itu sih udah biasa ya. Tapi yang satu ini agak beda. Bukan di SPBU, bukan juga di warung sembako, tapi di toko emas. Bukan karena ada promo, tapi karena katanya takut nggak kebagian. Ini jadi pemandangan yang beda ya, tapi jadi mikir nggak sih? Sebenarnya masyarakat kita tuh emang udah makin sadar pentingnya investasi atau ini cuma gelombang FOMO semata? Tapi bener nggak sih emas jadi jawaban dari semua keresahan kita tentang uang? Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil kayak sekarang. Biar nggak cuma ikut-ikutan asal beli, kita harus tahu dulu nih investasi emas tuh beneran untung atau malah buntung. Di episode ini, Genci bakal ngupas tuntas kenapa harga emas lagi naik, gimana cara kerja investasi emas, dan siapa sebenarnya yang cocok investasi di sini. Biar lo nggak salah langkah dan nggak ngantre cuma karena panik. Gue Putri Aulia, selamat datang di Generasi Cuan. Jadi kenapa sih belakangan orang rela antri dari subuh cuma buat beli emas? Gini, per 10 April 2025 harga emas dunia terus meroket. Bahkan harga emas batangan Antam di Indonesia per 15 April 2025 udah tembus 1.800.000-an. Tentu aja ini terjadi bukan kebetulan ya. Gejolak ekonomi global, perang Timur Tengah, tarif impor baru Trump, semuanya mendorong para investor lari ke aset yang dianggap paling aman, yaitu emas. Nah, ketika dunia panik, orang Indonesia ikutan deh. Ada yang mendadak jadi analis, ada yang baru tahu harga emas hari ini, langsung pengen beli, dan ada juga orang yang beli cuma karena semua orang beli, alias FOMO. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong beli emas, sampai muncul berita emas langka, stok terbatas, antrian mengular dari subuh. Nah, hati-hati nih, ini bisa dibilang jebakan investasi paling klasik. Beli pas harga lagi tinggi karena takut nggak kebagian, terus panik deh pas harga turun. Tapi emang benar emas jadi instrumen investasi paling aman? Jadi emas emang bisa jadi instrumen investasi ya, tapi bukan untuk semua orang dan bukan untuk semua kondisi. Secara karakter, emas itu istilahnya aset lindung nilai atau hedging. Maksudnya, emas itu nilainya stabil, cocok buat jangka panjang. Nah, perlu digarisbawahi nih, kakak-kakak editor, cocok buat jangka panjang. Jadi emas itu nggak cocok untuk cari untung cepat. Nah, orang-orang yang biasanya memilih emas sebagai instrumen investasi itu biasanya butuh simpanan jangka panjang. Pengen punya diversifikasi portofolio, sama pengen nyari tenang. Karena emas ini instrumen investasi yang risikonya terbilang rendah. Kalau yang tipenya tiap hari cek harga, gelisah aja bawaannya pas harga turun padahal cuma goceng, emas kurang cocok tuh buat mereka. Tapi emang iya ya investasi emas bisa bikin untung? Bisa bikin kaya? Nah, jadi dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai 2024, harga emas batangan Antam emang naik nih dari sekitar 500 ribuan jadi 1,3 jutaan per gramnya. Itu artinya rata-rata return tahunannya ada di angka 10%. Cukup menarik kan buat investasi jangka panjang? Tapi coba kalian bandingin dengan instrumen lain nih. Saham-saham LQ45 misalnya. Saham-saham itu dalam jangka panjang bisa kasih return rata-rata 12-15% per tahun. Atau reksadana pasar uang yang lebih stabil di 6-7% per tahun dan bisa dicairin kapan aja. Jadi khusus untuk emas, saya selalu sarankan tidak usah dijual lagi.